Selamat siang Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, dimanapun saudara berada saat ini, di rumah, di tempat saudara bekerja, ataupun di tempat di mana saudara sedang terapi hari ini. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari dan tetap semangat menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur di hadapanmu untuk segala perkara yang terjadi dalam hidup kami, segala hal yang terjadi dalam hidup kami, yang kami yakini Tuhan ada di dalamnya. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan beristirahat sebentar beberapa menit untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus terangi hati kami agar kami dapat mengerti dan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan menyambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan dari Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Apakah saudara yang sedang mendengar saat ini, engkau sedang ada dalam pergumulan yang berat? Kami di tempat ini tidak tahu, saudara. Tetapi jika ada hari ini, saudara yang sedang mendengar siraman rohani pada siang hari ini, engkau sedang berada dalam pergumulan yang berat. Saudara, katakanlah itu. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Dan katakan di hadapan Tuhan, terima kasih untuk setiap perkara yang terjadi, setiap hal yang terjadi, setiap pergumulan yang terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Tuhan itu Tuhan yang amat sangat peduli dengan kita. Tuhan yang amat sangat mengerti dan memahami kita. Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita. Walaupun kadang-kadang kita merasa Tuhan itu gak pernah ada. Tuhan itu di mana? Tetapi hari ini dari pembacaan ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa pribadi yang paling peduli dan mengerti? Dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah pribadi yang paling mengerti dari orang yang terdekat dengan kita sekalipun. Itu sebabnya janjinya adalah, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa sih yang membuat kekhawatiran dalam hidup kita? Yang membuat kita khawatir ketika kita di PHK. Padahal Bapak atau saudara sebagai penopang dalam keluarga, andalan di dalam keluarga, tapi engkau kehilangan pekerjaan, tentu engkau khawatir. Ya, itu betul, itu normal dan wajar, saudara. Ada saudara yang didiagnosa oleh dokter, kamu harus menjalani cuci darah, kamu harus menjalani terapi, kemo, radiasi, karena ada kanker, ada gagal ginjal. Dan saudara mengalami kesepian, menjalani hari-harimu ketika usiamu bertambah, lanjut, dan anak-anak memiliki kesibukan. Dan mereka sepertinya walaupun waktu mereka anak-anak, saudara begitu kerasnya bekerja banting tulang untuk anak-anak itu besar. Tetapi setelah mereka dewasa dengan segala kesibukannya, mereka seolah-olah tidak dapat memberi waktu untuk saudara. Apalagi tiba-tiba ada kerabat yang sakit, pasanganmu sakit. Itu memberi rasa khawatir, memberi rasa gelisah. Kegagalan, sakit penyakit, dikhianati, ditinggalkan, sepi, diagnosa dokter, ditipu. Saudara, hal-hal itu yang bisa membuat kita khawatir. Hal-hal itu yang bisa membuat kita gelisah, tidak bisa tidur. Dan kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang setia. Maka dalam setiap pergumulanmu, saudara, mari tanamkan di dalam diri, aku punya Tuhan yang peduli. Jangan ditanggung sendiri, jangan dipikul sendiri.
Jangan dipikir sendiri sampai gak bisa tidur, sampai marah, sampai gelisah, sampai begitu emosional sekali, sampai mungkin mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata sia-sia, sampai mengutuki diri sendiri, mengutuki anak-anak, mengutuki sakit penyakit, mengutuki orang yang menyakiti kita, mengkhianati kita, melukai diri sendiri, melukai orang lain yang gak tahu apa-apa. Jangan sampai saudara seperti itu. Mari datang kepada Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan yang bilang, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sakitkah itu, pengkhianatankah itu, ya, kegelisahankah itu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal apa? Keinginanmu, bebas dari hutang piutang, bebas dari penipuan, bebas dari sakit penyakit, bebas dari rasa ketidaksejahteraan dalam diri, bebas dari hal-hal yang membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, membuat kita hampir menjauhkan diri dari Tuhan, membuat kita gak mau lagi ke gereja, membuat kita berbicara yang sia-sia. Saudara, nyatakan itu dalam segala hal keinginanmu. Kepada siapa? Kepada Allah. Di dalam apa? Dalam doa. Saudara tidak harus berkata, oh Allah yang hebat, oh dengan kata-kata yang indah. Saudara cukup berbincang dengan Allah. Tuhan, aku nih lo rasaku seperti ini. Tuhan, aku ini seperti ini. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nomor 1 adalah Tuhan terima kasih. Saudara mungkin sambil makan, sambil minum obat, sambil ngitung kerugianmu, sambil engkau berjalan ke rumah sakit, ke dokter untuk terapi, sambil engkau di dapur, sambil engkau buka keran cuci piring karena engkau sedang sedih, sambil apapun saudara, naikkanlah terima kasih Tuhan untuk rumah, terima kasih untuk saudara, terima kasih untuk obat, terima kasih, baru saudara katakan. Dan janji Tuhan adalah apa? Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Mari pegang janji Tuhan. Mari pegang janji Allah buat hidup kita. Serahkan segala kekuatan kita. Serahkan apapun yang menjadi keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan disertai ucapan syukur. Itu janji Allah. Jangan ditanggung sendiri ya. Jangan dipek sendiri kekhawatirannya. Kasih kepada Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang punya janji dan tidak pernah mengingkari janji dan kasih setianya kepada kita sekalian. Amin. Tetap semangat saudara, ya, bawa semuanya kepada Tuhan. Dia Allah yang memberikan janji kepada kita. Serahkan semuanya, bawa dalam doa, disertai permohonan dan ucapan syukur. Itu janji Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, tetap bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk renungan yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Terima kasih untuk ayat firman Tuhan yang kami tetap diperdengarkan di telinga kami. Terima kasih untuk Tuhan yang setia. Terima kasih untuk Tuhan yang peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami bersama dengan jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang mungkin mereka sedang ada dalam kegelisahan, kekhawatiran dalam hidup mereka. Kami datang Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, di dalam doa kami, dengan permohonan kami dan ucapan syukur kami. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Inilah kami Tuhan, datang dengan penuh syukur dan mempercayai janji-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin.